Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat saat terkena musibah dan kesusahan. Syekh Wahab bin Muhabbih rahmatullah alaih bercerita, di Kufah ada seorang pengantar barang yang terkenal. Orang-orang sangat mempercayainya. Karena sifatnya yang jujur dan terpercaya, para pedagang banyak menitipkan barang atau uang kepadanya. Ketika sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya, "Engkau mau kemana?" Pengantar barang tersebut menjawab, "Aku akan ke kota A." Laki-laki itu berkata, "Aku akan ke sana juga. Sebenarnya aku dapat bersamamu dengan berjalan kaki. Tetapi bagaimana jika aku ikut menumpang keledaimu dengan bayaran satu dinar?" Pengantar barang itu pun setuju. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, laki-laki tadi bertanya, "Jalan manakah yang akan engkau tempuh?" Pengantar barang menjawab, "Jalan besar yang umum ini." Laki-laki tadi berkata, "Jalan yang satunya ini lebih dekat dan lebih mudah untuk mendapatkan makanan bagi binatang karena banyak rumput di sana." Pengantar barang tersebut menyaut, "Aku belum pernah melewatinya. Aku sering melewatinya," kata laki-laki tadi. "Baiklah jika begitu," jawab pengantar barang. Maka mereka pun menempuh jalan itu. Beberapa lama kemudian, mereka tiba di sebuah hutan yang menyeramkan yang banyak berserakan bangkai manusia. Tiba-tiba laki-laki tadi turun dari keledai yang dinaikinya dan langsung mengeluarkan belati dari balik punggungnya dengan maksud membunuh pengantar barang tadi. "Jangan," teriak pengantar barang. "Ambillah keledai beserta semua barangnya, karena inilah yang kamu inginkan. Tetapi jangan bunuh aku." Laki-laki tadi tidak memperdulikan tawaran tersebut. Malah ia bersumpah, "Pertama, aku akan membunuhmu. Kemudian aku akan mengambil sebuah barangmu." Pengantar barang merengek-rengek, namun si laki-laki tersebut tidak memperdulikannya sama sekali. Akhirnya pengantar barang berucap, "Baiklah, izinkan aku sholat 2 rakaat untuk terakhir kalinya." Sambil tertawa, laki-laki itu mengabulkan permintaan pengantar barang dan berkata, "Silakan, cepatlah sholat. Mereka yang mati ini pun telah meminta hal yang sama. Tetapi sholat mereka tidak menolong mereka sedikit pun." Segera pengantar barang itu sholat. Tetapi setelah membaca Al-Fatihah, dia tidak dapat mengingat satu surat pun. Sementara laki-laki zalim itu menunggu sambil terus berteriak, "Cepat selesaikan sholatmu." Tanpa sengaja terbaca oleh lidah si pengantar barang ayat, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapakah yang memperkenalkan atau doa orang yang dalam keadaan terjepit bila ia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang akan menghilangkan kesusahan-kesusahan? Quran Surat An-Naml 62. Pengantar barang tersebut membacanya berulang-ulang sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penumpang, yaitu seorang penunggang kuda bertopi besi bergemerlapan. Ia datang dan menikam laki-laki zalim tadi sampai mati. Di tempat laki-laki zalim itu mati, keluarlah nyala api. Pengantar barang tadi langsung bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia lari ke penunggang kuda tadi dan bertanya, "Siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari?" Ia, penunggang kuda, menjawab, "Aku adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menolong siapa saja yang membaca ayat ini. Kini engkau aman dan dapat pergi kemanapun kamu suka."
Setelah ini berkata demikian, penunggang kuda itu pun pergi dan lenyap. Dari kitab Nuzatul Majlis. Pada hakikatnya, sholat adalah kekayaan yang sangat besar. Selain akan mendatangkan keridhaan Allah SWT, sholat juga akan menyelamatkan dari bencana dunia dan menenangkan hati. Syekh Ibnu Sirin rahmatullahi berkata, seandainya aku disuruh memilih antara surga dan 2 rakaat salat, maka aku akan memilih sholat. Karena surga itu untuk keridhaanku, sedangkan sholat adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang paling pantas dicemburui adalah seorang muslim yang ringan beban hidupnya atau urusan keluarganya tidak memberatkannya. Banyak melakukan sholat, rela menerima rezekinya apa adanya, sabar atas segala keadaannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Tidak terkenal, cepat mati, warisannya sedikit, dan tidak banyak orang yang menangisinya. Dari kitab Jama' Shaghir. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, perbanyaklah sholat sunnah di rumahmu agar kebaikan rumah bertambah. Dari kitab Jama' Shaghir. Demikian pembacaan tabligh. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan menyampaikan ke orang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.